kita pada hari ini berbicara tentang kebangkitan Kristus, kemenanganku. Kebangkitan Kristus, kemenanganku. Saya ambil ayatnya dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nanti kalau kita baca satu perikop ini Bapak Ibu, dia berbicara tentang bahwa kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia iman orang percaya, akan binasa, pemberitaan Injil pun akan sia-sia, bahkan pemberita pun adalah pendusta-pendusta dan lain sebagainya. Pada akhirnya dikatakan, ya yang benar ialah bahwa Kristus bangkit, dan seterusnya dikatakan, tapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kemenangan apa saja yang diberikan oleh Kristus di dalam kebangkitannya kepada kita yang percaya kepadanya, nanti kita uraikan Bapak Ibu, saudara-saudara. Tapi sebelumnya ada 4 hal di dalam pengantar yang akan saya sampaikan dalam topik ini. Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah puncak keutuhan Injil. Keutuhan Injil. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, maka Injil itu tidak utuh. Jadi ketika kita bicara tentang Injil, tidak hanya berbicara tentang kelahiran Kristus, tidak hanya berbicara tentang Yesus yang menderita oleh karena dosa di kayu salib, tetapi juga berbicara tentang kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, maka Injil itu sendiri tidak utuh, cacat. Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebab penderitaan Kristus sesuai dengan kitab suci, kebangkitan Kristus pun sesuai dengan kitab suci. Jadi satu keutuhan yang sangat kuat sekali Bapak Saudara. Kematian Kristus tanpa kebangkitannya adalah sia-sia. Dalam arti lain, Kristus kalah terhadap dosa dan maut, tidak jadi menang kalau Kristus tidak dibangkitkan. Ibu-ibu saudara yang terkasih. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah jaminan kebenaran iman orang percaya. Oke? Jaminan kebenaran iman orang percaya. Justru karena kebangkitannya lah, maka iman kita tidak menjadi sia-sia. Yang menjamin kebenaran iman kita adalah kebangkitan Kristus. Sebab kalau kita percaya kepada Kristus yang mati oleh karena dosa, tetapi ia tidak dibangkitkan, sekali lagi, maka sia-sialah iman kita. Bahkan kita sama dengan iman-iman yang lain. Samanya bagaimana? Binasa. Tetapi yang benar ialah kebangkitan Kristus justru menjadi jaminan kebenaran iman orang percaya. Sebab jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman, akan binasa, pemberitaan Injil dan jerih payahnya akan sia-sia. Mereka pun atau saya pun yang memberitakan Kristus yang tidak bangkit adalah pendusta. Pendusta karena menceritakan kebohongan tentang Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lalu keadaan orang percaya menjadi sangat malang kalau Kristus tidak dibangkitkan. Jadi poin yang kedua ini, kebangkitan Kristus sekali lagi justru jaminan kebenaran iman orang percaya. Poin yang ketiga, kematian dan kebangkitan Kristus adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kematiannya adalah untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut di dalam hidup kita. Mengalahkan. Jadi masa kesengsaraan Kristus Via Dolorosa itu di kayu salib yang sudah selesai, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Sedangkan kebangkitannya adalah kemenangan atas kekalahan tersebut, yang dikalahkan tersebut terhadap hidup kita atas dosa dan maut. Jadi satu kesatuan. Di satu sisi ia mengalahkan waktu ia mati di kayu salib, tapi tempat kemenangannya tidak ada gunanya. Jadi ketika dia bangkit, justru itulah yang menunjukkan bahwa Kristus telah menang atas kuasa, sekali lagi kuasa dosa dan maut. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Justru kematiannya adalah jalan kepada kemenangan dalam kebangkitannya. Jalannya kematian Kristus itu kepada kemenangan. Sama seperti kita, nanti kematian fisik kita justru jalan kepada kehidupan bersama dengan Kristus. Itu hanya jalan saja, jembatan saja kematian itu kepada Kristus. Sama seperti Kristus yang menderita, itu adalah justru jalan kepada kemenangannya. Karena Yesus tidak mungkin kalah, dia pasti pemenang. Sebab itu orang percaya itu lebih daripada pemenang. Poin yang keempat di dalam pengantar ini, untuk menikmati perayaan Paskah, Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam hakikatnya yang adalah kemenangan. Paskah itu hakikatnya kemenangan, tidak ada yang lain. Jadi Paskah itu hakikatnya adalah kemenangan. Yang nas tadi yang kita baca itu. Tapi syukur kepada Allah, 1 Korintus 15 ayat 57, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi untuk menikmati perayaan Paskah harus meyakini ayat berikut, saya baca 1 Korintus 15 ayat 20. Demikian berbunyi, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi satu keyakinan bagi kita dalam menikmati perayaan Paskah, sehingga kita menikmati kuasa kebangkitan tersebut, adalah meyakini dengan sungguh bahwa benar Kristus telah bangkit. Jadi sia-sia juga lah kita dalam satu persekutuan menikmati perayaan tanpa satu keyakinan sungguh percaya yang disampaikan oleh teks ini. Tetapi yang benar ialah diajak kita untuk meyakini kebenaran itu, sungguh Kristus telah bangkit. Perayaan kuasa Paskah akan sia-sia tanpa meyakini Kristus telah bangkit, tanpa pemahaman yang benar tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang adalah satu kesatuan, dan tanpa mengalami kuasa kebangkitan. Jadi momen Paskah akan berlalu setiap tahun, tanpa kita meyakini kuasa kebangkitan tersebut, tanpa kita memahami tentang kematian dan kebangkitan Kristus, tanpa kita mengalami kuasa kebangkitan tersebut. Poin keempat ini menjadi pengantar Bapak Ibu Saudara-saudara di momen Paskah ini, bahwa kebangkitan Kristus adalah puncak ketuaan Injil. Kebangkitan Kristus jaminan kebenaran iman orang percaya. Kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitannya adalah satu kesatuan. Dan yang keempat, untuk menikmati perayaan Paskah dalam hakikatnya adalah kemenangan, harus meyakini bahwa Kristus telah dibangkitkan. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita lanjutkan. Kemenangan apa saja? Ini poin kita dalam tema ini. Kemenangan apa saja yang kita terima di dalam kebangkitan Kristus? Ada 4. Kemenangan apa saja? Yang pertama, kemenangan atas dosa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17 disebutkan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kita masih hidup dalam dosa kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi karena Kristus dibangkitkan, kita mengalami kemenangan atas dosa. Bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak lagi diikat dan diseret oleh dosa, dan kita tidak lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dalam kedagingan, tetapi yang justru kita diperhamba oleh kebenaran, lalu dimampukan hidup oleh kebenaran. Poinnya di sini adalah menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi seseorang yang diperbaharui itu bukan karena di penjara. Itu sebenarnya orang keluar dari penjara masuk penjara lagi. Lalu seseorang yang diperbaharui menjadi manusia baru bukan karena dipukuli lalu ia berubah. Seseorang yang manusia baru yang diperbaharui itu bukan karena diancam untuk berubah. Artinya di sini adalah tidak ada satupun kita bisa bertumbuh atau berubah ke arah hidup kebenaran kalau kita tidak dimenangkan atas dosa. Tetapi karena kita sudah dimenangkan oleh Kristus, maka kita dimampukan untuk hidup benar. Jadi kalau sebelum Kristus tidak mampu orang hidup benar. Itu makanya kita heran
Kalau kita mengatakan bahwa aku sudah orang percaya, yang percaya kepada Kristus, tapi tidak mampu mengampuni, ini kekeliruan. Pasti ada perubahan. Orang yang sudah percaya, dia akan dimenangkan atas dosa. Dia tidak terikat lagi, tidak bisa mengampuni. Ia tidak terikat lagi, tidak bisa mengasihi. Itu akan dilepaskan oleh kemenangan Kristus. Dia pasti akan mampu untuk mengasihi. Dia pasti akan mampu untuk berubah. Dia pasti akan mampu untuk mengampuni, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengasihi dan lain sebagainya. Itu soalnya Kristus memenangkan pertarungan itu, lalu ia menang. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi dipikat dan dikuasai oleh dosa. Jadi poinnya adalah ada perubahan. Jadi kan di bulan 12 tanggal 31 seringkali kita memberikan nasihat-nasihat kepada anak kita atau kepada keluarga, kamu begini. Ada enggak perubahannya Bapak Ibu setelah itu? Nah, tapi kalau Injil kita sampaikan lalu dia menerima Kristus, rumah tangga akan berubah, pribadi kita akan berubah, dalam pekerjaan pun kita akan berubah. Ada perubahan. Yang telatkan jadi nggak telat, yang suka malas bekerja jadi nggak malas lagi, yang perampok jadi tidak merampok, yang dulu dipikat oleh keinginan daging sekarang dipimpin oleh Roh. Kemenangan atas dosa hanya dapat dikerjakan oleh Kristus yang telah bangkit, dan kita telah menerima kuasa kemenangan itu. Itu poin pertama. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kemenangan apa saja lagi? Nomor 2, kemenangan atas maut. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Justru kebangkitan Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara, menyatakan bahwa dia bisa mampu mengalahkan kematian, dan kematian tidak berkuasa lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Artinya adalah kematian bukan menjadi satu ancaman yang menakutkan lagi bagi kita. Sebab kalau kita sudah mati dalam Kristus, kita pun akan hidup bersama dengan Dia dan tidak mati lagi. Sebagaimana Kristus telah mati dan bangkit, maka kita pun akan mati dan bangkit bersama-sama dengan Dia. Jadi maut itu, kematian itu tidak lagi berkuasa dalam hidup orang percaya. Justru kematian sama, membawa kita kepada kehidupan bersama dengan Kristus. Jadi bukan sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu yang menjadi ancaman yang menakutkan sekali, sebab kita pun sudah dimenangkan dalam maut oleh Kristus. Maka Bapak Saudara-saudara, ini kemenangan yang luar biasa. Karena kita akan meninggalkan dan dunia ini dan hidup kembali bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Bapak Saudara-saudara, kemenangan apa lagi yang kita terima? Kemenangan atas kuasa setan. Oke. Roma 16 ayat 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Iblis telah dikalahkan dengan segala kuasa dan pekerjaannya di kayu salib. Lalu Kristus telah bangkit menyatakan kemenangan, bahwa ia telah mengalahkan kuasa itu. Itulah sebabnya orang percaya menikmati kuasa itu sehingga dia tidak dapat ditipu, dia tidak dapat diseret, dan pekerjaan setan bukan menjadi bagian orang percaya. Nah itu makanya kalau masuk pengajar-pengajar sesat, nah yang dikerjakan oleh iblis, nah iblis itu juga berpengaruh, ya untuk apa namanya, mengajarkan pekerjaan-pekerjaan sesat, mengabarkan kebenaran yang palsu. Nah ketika kita sudah menjadi orang percaya, maka kita tidak bisa ditipu dengan pengajaran yang keliru. Ada Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran. Nah orang percaya pun tidak dapat dikuasai oleh iblis, tidak dapat disantet, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak dapat didukuni. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara, satu sisi ada orang yang menyembah Tuhan, satu sisi dia pergi ke dukun. Hal yang sederhana yang menjelaskan ini. Dia tidak mengenal siapa Tuhan, dan dia sendiri pun tidak mengenal siapa iblis.
Nah, kalau dia mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, yang adalah terang, dan iblis adalah yang kuasa yang kecil dan gelap, tidak bisa dipersatukan. Nah, kalau diperbandingkan pun, bagaimana yang Maha Kuasa bisa dikalahkan oleh kuasa yang kecil? Bagaimana terang bisa dikalahkan oleh kegelapan? Tidak bisa. Nah, kalau ini menjadi pemahaman orang Kristen yang masih banyak berdukun, maka ia akan memilih Allah yang Maha Kuasa lah yang menjadi sandaran dan peganganku. Sebab iblis ini telah dikalahkan, telah ditaklukkan, sehingga apapun yang dikerjakan iblis terhadap kita, kita selalu menjadi pemenang. Sebab tidak mungkin kegelapan dapat menguasai terang. Nggak pernah terjadi. Bapak saudara-saudara, nggak pernah terjadi kegelapan lalu menguasai, nggak bisa. Terang itulah yang menguasai kegelapan. Jadi kita disebut anak-anak terang. Jadi orang-orang percaya disebut anak-anak terang. Kita memiliki kuasa itu. Jadi kemenangan yang ketiga ini adalah kemenangan atas kuasa setan. Jadi orang percaya bisa nggak mengusir setan yang keserupan? Tentu bisa. Sebab kita punya kuasa atas hal itu. Nah, iblis pastilah takut. Bukan karena kita, tapi karena kuasa Allah ada dalam diri kita. Menjadi orang-orang yang percaya. Pastilah kita nengking yang keserupan, dia akan takut dan gemetar. Oleh karena kuasa itu menjadi bagian kita. Poin yang keempat, kemenangan apa lagi, Bapak Ibu saudara-saudara, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dalam kebangkitannya? Kemenangan atas pergumulan hidup. Matius 8 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Poin yang saya ambil dalam teks ini adalah soal pergumulan hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Pergumulan tidak akan pernah menang. Sekali lagi, tidak akan pernah menang atas hidup kita. Tidak bisa menang itu. Makanya ada orang bertanya, ya orang percaya bisa enggak gila begitu? Jadi gila atau bunuh diri lah. Saya sangat tidak percaya. Sebab kuasa yang diberikan Allah kepada orang percaya akan menolongnya menghadapi tekanan-tekanan yang tersulit sekalipun. Karena tekanan-tekanan itu pun tidak mungkin melampaui kekuatan kita. Tidak mungkin melampaui itu. Dan Tuhan sudah bilang itu dalam kebenarannya. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan, jalan keluar kepada kita. Jadi kalau sesuatu itu, situasi itu, kondisi, pergumulan, penderitaan itu datang menghampiri kita, saya pastikan firman Tuhan bilang kita lebih daripada pemenang. Jadi nggak ada pergumulan yang bisa menciutkan, mengkerdilkan, menghabisi kita, tidak bisa. Sebab kita pasti diberikan hikmat untuk menyelesaikannya, diberikan kekuatan, diberikan kuasa terhadap apapun, apalagi tengah pandemi ini. Apakah kita berbicara tentang kehilangan pekerjaan? Apakah kita berbicara tentang sulitnya mencari pekerjaan? Apakah kita berbicara tentang sakit penyakit disebabkan oleh COVID corona ini? Atau barangkali ada keluarga yang meninggal oleh karena terinfeksi virus corona dan lain sebagainya? Apapun keadaan itu, Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan bilang kita akan mengalami kemenangan, mengalahkan semuanya ini. Justru secara pribadi pengalaman saya mendapat pekerjaan yang baru yang sekarang ini justru di tengah pandemi. Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah pandemi ini Tuhan menganugerahkan kemenangan itu. Jadi teks ini menjadi satu keyakinan yang kuat bagi kita. Kebangkitan Kristus akan menolong kita, menjamin pengharapan kita. Kita menang dalam semua situasi, kondisi hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara, tadi ada 4 yang saya jelaskan tadi. Soal kemenangan apa saja dalam kebangkitan Kristus. Saya ulangi kembali. 1, kemenangan atas dosa. Pasti ada perubahan hidup orang-orang percaya. Gaya berpikirnya, bahasanya, karakternya, sikapnya, cara bekerjanya, cara ia melayani, cara ia bersosial dengan orang lain. Pasti ada perubahan. Yang kedua, kita menang atas maut.
kematian tidak lagi berkuasa. Sebab kalau kita mati secara fisik, kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kemenangan atas kuasa setan. Jadi nggak berkuasa lagi. Ya, tidak tertipu lagi kita. Ya, oleh kuasa iblis yang menjerat kita, tidak lagi. Yang keempat, kemenangan atas pergumulan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita pastikan kita pasti nggak bisa terhindar lah. Seberapa kuat pun imannya, tidak pasti terhindar, pasti dihampiri teman sahabat kita itu bergandengan pergumulan dengan kehidupan kita. Ayub mengalaminya, Abraham, tokoh-tokoh besar yang dikatakan Alkitab sama mengalami yang sama. Kita pun akan mengalami yang sama. Tetapi poinnya di sini adalah kita pasti dapat melalui semuanya itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di akhir dari khotbah ini saya menyampaikan begini. Tuhan Yesus Kristus adalah jaminan pengharapan kita yang pasti. Untuk itu, satu, mengucap syukurlah, bersyukurlah, karena kebangkitan Kristus telah memberikan kemenangan atas hidup kita dalam 4 poin tadi. Jadi bersyukurlah. Bersyukur Tuhan telah menyelesaikan dosa dan maut dalam kehidupan kita. Kita bersyukur telah diberikan kuasa atas setan. Kita bersyukur juga telah diberi kuasa untuk mengatasi semua pergumulan hidup kita. Jadi kenikmatan ini yang kita rasakan ketika dalam perayaan Paskah maupun setelah Paskah. Kita menikmati ucapan syukur betapa banyaknya kemenangan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Tidak perlu ditambahkan, dikurangi lagi. Memang kita sudah orang yang kuat kok. Kita sudah orang yang tangguh kok. Kita sudah lebih daripada pemenang. Alkitab sudah nyatakan itu. Jadi mari kita mengucap syukur, berterima kasih atas kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah anugerahkan hanya kepada kita yang percaya kepada-Nya. Yang kedua, yakin juga menerima penderitaan yang dialami Kristus sudah selesai, lalu Dia bangkit. Kita terima satu kesatuan itu dalam diri kita, sehingga dosa pun sudah dikalahkan, maut pun sudah dikalahkan, dan kita menang atasnya. Yakinilah kepercayaan kita kepada Kristus. Kita menerima semuanya itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kita akan bangkit bersama-sama dengan Kristus di sorga. Efesus 2 ayat 6 menyatakan demikian. Karena Kristus telah bangkit, maka kita pun akan bangkit dan bersama-sama dengan Kristus. Di mana? Ya, di sorga. Jadi harus ada keyakinan itu, Bapak Saudara-saudara. Yang mengucap syukur tadi lalu punya keyakinan. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi harus memiliki iman, percaya bahwa aku telah menerima Kristus dan aku telah menerima seutuhnya pekerjaan yang dikerjakan Kristus di bumi. Dalam hal penderitaannya di kayu salib mati, lalu dalam kebangkitannya kita sudah menerima itu. Diyakini, diimani. Poin yang ketiga, tetaplah melayani Tuhan. Kita kan Bapak Ibu masih hidup di dunia. Tadi mengucap syukur bolehlah, terima kasih Tuhan, oke baik. Lalu kita meyakini baik. Tetapi apakah kita duduk-duduk aja? Apakah kita tidur-tidur aja? Apakah kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan biasa yang tidak berhubungan untuk mempermuliakan nama Tuhan? Tidak. Poin yang ketiga ini, setelah kita tahu semuanya itu, kebenaran itu, justru tetaplah melayani Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Karena Paulus memahami bahwa kebangkitan Kristus itu nyata adanya dan dia telah menerima kuasa itu, sehingga apapun yang dikerjakan oleh Paulus dalam pelayanannya itu tidak akan sia-sia. Oleh karena kebangkitan itulah dia berdiri teguh, tidak goyah, lalu memberitahu kepada jemaat di Korintus, nah sekarang ini Kristus sudah dibangkitkan. Ayo makin semangat lagi, ayo makin teguh lagi, ayo tidak goyah terhadap apapun, justru giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa yang kau kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Banyak orang yang akan dilayani lalu percaya kepada Kristus melalui pelayanan kita, melalui pekerjaan kita. Banyak orang akan dimenangkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, nah sikap kita sekarang terhadap kuasa kebangkitan itu apa? Ambil bagian kita.
giatlah terus dalam melayani Tuhan, berdiri teguh. So, apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Inilah kebenaran yang sudah kita dengarkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga dan saya percaya kita pasti diberkati melalui pelayanan firman di momen Paskah ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebabnya hidup ada hari esok, sebabnya hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab